Kalau Rizik nggak ada kerjaan di Saudi, dia mau bayar kos kebingungan, nggak punya pendapatan, ketimbang keleleran di sana, ia memilih pulang ke Jakarta, ke Petamburan. Itu namanya dia pulang kampung, karena memang rumahnya kan di Petamburan. Kalau Ahmad Dhani, emaknya kan di Surabaya nih. Saat Lebaran, dia mau sungkeman sama emaknya. Ngajak Mulan Jamilah, ngajak anaknya gitu lah. Ibaratnya kayak piknik ke rumah nenek gitu lah. Istilahnya, kalau dia kayak gitu, dia mudik. Dia rumahnya di Jakarta, datengin ibunya di Surabaya, sungkeman, nah itu mudik. Tapi gue sih nggak tertarik debat semantik tentang mudik dan pulang kampung. Mulanya kita tahu dari Najwa Shihab yang bertanya ke Presiden Jokowi dalam acara Mata Najwa kemarin. Gue juga nonton acara itu. Satu hal yang gue amatin dari jawaban Presiden Jokowi menjawab pertanyaan Najwa semalam itu, Jokowi selalu membolehkan kegiatan yang memang alasannya survival, memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi pandemi ini, dia membolehkan kegiatan yang alasannya memenuhi kebutuhan dasar. Kayak Rizik tadi, ketimbang dia keleleran di Saudi, nggak jelas makannya, nggak ada yang bayar kosnya kesulitan, dia pulang ke kampungnya, ke Petamburan, itu nggak dilarang sama pemerintah. Tapi kalau mudik yang sifatnya piknik, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder yang bisa ditunda, itu yang nggak boleh karena berdampak serius nanti kepada penyebaran wabah ini. Sebab dalam kondisi seperti ini, menurut gua, sekacamata gua, langkah pemerintah memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan survival dasar dulu, kebutuhan manusia yang paling dasar dulu, kebutuhan rakyat yang paling dasar. Jadi ketika misalnya ada anak kos di Jakarta yang kerjanya di Jakarta, tetapi sekarang dia nggak ada kerjaan lagi karena di PHK, nggak punya pendapatan, nggak bisa bayar kos, makan juga kebingungan. Kemudian dia karena memang rumahnya ada di Kebumen, dia pulang ke Kebumen. So nggak ada masalah. Kenapa nggak masalah? Karena itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketimbang lo di Jakarta kelaparan. Loh, kan di Jakarta katanya sudah ada bantuan sosial. Iya, bantuan sosial ada, tapi kan datanya amburadul. Uang anggota DPRD Jakarta kebagian. Sementara orang yang nggak punya KTP Jakarta kan juga akan kerepotan karena nggak terdata barangkali dan lain-lain. Jadi ketika Najwa Shihab bertanya, mana yang lebih penting? Nanyanya sama Pak Jokowi, mana yang lebih penting? Ekonomi atau kesehatan? Bagi gua kok pertanyaannya retoris banget ya. Lo bayangin, Presiden diminta memilih mana yang lebih penting, ekonomi rakyat atau kesehatan. Ya nggak bisa begitu. Karena pemerintah harus mikirin dua-duanya. Nggak bisa untuk alasan survival memilih kesehatan dulu atau memilih ekonomi dulu. Karena nggak ada orang lapar yang sehat. Dan nggak ada orang sakit yang bisa cari duit. Jadi dua-duanya harus combine, nggak bisa dipilih salah satu. Soal pemenuhan kebutuhan dasar juga dijawab Jokowi. Ketika ia misalnya mengizinkan KRL, kereta listrik itu tetap beroperasi, Jakarta, Bogor gitu, tetap sampai Bekasi tetap beroperasi. Kenapa diizinkan? Gitu loh. Padahal kan Jakarta PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Terus kenapa KRL tetap diizinkan? Gini deh. PSBB iya di Jakarta, tapi orang PSBB kan butuh makan, listriknya butuh dicukupin, ya kan? Kalau ada gangguan listrik, lo bisa panggil orang PLN, butuh layanan medis kalau lo sakit, ada polisi yang jagain lo, ada toko-toko sembako yang buka. Sementara kebanyakan karyawan kecil itu rumahnya bukan di Jakarta, rumahnya di pinggiran-pinggiran Jakarta. Ini semua harus ada selama masa PSBB. Lo mau PSBB ketika listrik lo rusak nggak ada yang betulin? Kan repot nanti. Nah, karena sebagian kegiatan itu dibutuhkan orang di Jakarta, ya KRL tetap dibolehkan untuk beroperasi. Meskipun gubernur meminta KRL di stop. Apa jawab Pak Jokowi? Emang gubernur sudah punya alternatif transportasi yang murah untuk gantiin KRL?
Kalau punya alternatif transportasi yang murah, monggo. Tapi kalau nggak punya alternatif transportasi yang murah, sementara kebutuhan terhadap layanan publik yang dilakukan oleh karyawan-karyawan kecil itu menjadi kebutuhan dasar kita, ya jangan dong. Karena ini masih tetap ada kebutuhan, kalaupun sebagian besar kantor tutup, tapi kantor-kantor dasar tetap beroperasi. Menurut gue, jawaban Pak Jokowi dalam wawancara Mata Najwa kemarin itu semua dasarnya sama. Yang dipentingkan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Yang dipentingkan adalah kebutuhan dasar warga negara. Kalau memang alasannya survival, kalau memang kebutuhan yang paling penting, kalau memang misalnya untuk melayani hal-hal pelayanan publik, itu dibolehkan. Tetapi kalau sifatnya tersier, bisa ditunda, kayak mudik tadi, lo kan gak sungkeman sekarang, gak ada masalah, itu dilarang. Itu yang dibatasi. Pengambilan keputusan publik gak bisa mikirnya misalnya KRL di stop apa enggak, mudik sama pulang kampung boleh atau enggak. Nggak bisa begitu. Mikirnya nggak bisa kayak pilihan ganda, ulangan pilihan ganda anak SD Siti Manggopo. Ada nuansa lain dari sekedar pilihan ganda mana yang A atau B. Cara berpikir kebijakan publik tuh nggak seperti itu. Yang paling penting adalah alasan dasarnya, benang merahnya. Benang merahnya adalah bagaimana menciptakan atau menyiapkan, menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh publik. Itu yang pertama. Atau bagaimana tetap mengizinkan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk daya survival. Itu yang paling penting. Ketika orang masih sibuk ngebedain, misalnya sibuk ngeributin mudik, bedanya mudik sama pulang kampung, gue sih nggak tertarik sama sekali debat semantik kayak gitu. Mereka-mereka yang memperdebatkan antara mudik dan pulang kampung itu kayaknya orang-orang yang nggak bisa ngebedain antara babak belur karena digebukin dan babak belur karena dioperasi plastik. Atau dia juga nggak bisa membedakan orang yang umroh dan orang yang buron. Bagi dia tuh sama aja gitu loh. Buron ya sama dengan umroh. Atau dia tuh sibuk dengan istilah rumah lapis untuk menggantikan rumah susun. Dia sibuk dengan istilah naturalisasi untuk menggantikan normalisasi. Jadi melulu sibuk dengan urusan istilah, urusan kata-kata, tapi tidak memperhatikan makna dasar dari kata-kata itu. Esensinya apa dari kata-kata itu? Kalau Pak Jokowi atau pemerintah melarang mudik, artinya pemerintah melarang hal-hal yang bisa lo tunda. Kalau lo nggak lakukan, nggak ada masalah buat lo. Lo sungkem sama emak lo lebaran kan nggak harus lo datengin. Apalagi dalam kondisi sekarang. Cukup lo video call, lo sungkem, gitu kan. Terus lo minta kiriman doa dari emak lo. Balasannya lo kirimin duit atau transfer ke emak lo. Itu jauh lebih berguna saat ini ketimbang lo mudik untuk alasan untuk satu kondisi yang bisa lo tunda. Lo bisa nanti setelah lebaran atau apa gitu. Kalau sekarang lo tahan diri dulu. Jadi menurut gua debat semantik itu nggak menarik lah ya. Ngapain kita berdebat soal itu? Kalau kita berpikir alasan dasarnya pemerintah semua sama, bahwa aktivitas untuk kebutuhan dasar, aktivitas untuk memenuhi layanan publik yang penting, yang dasar, aktivitas untuk bagaimana kita bisa survival, itu yang didahului oleh pemerintah, itu yang dibolehkan. Tetapi aktivitas yang bisa lo tunda, yang bisa lo tahan, karena lo nggak akan patekan kalau nggak mudik, lo nggak akan patekan kalau nggak keluar rumah, itu ditunda dulu dalam kondisi kayak sekarang. Menurut gue sih gitu aja. Gue sih cuma ngajak lo mikir, kesimpulannya terserah lo. Makasih.